Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi eksponen, kali ini tentang bentuk akar gitu ya. Ini materi kurikulum Merdeka kelas 10 SMA. Yang pertama, hubungan bilangan pangkat dan akar. Perhatikan kembali contoh 5 sebelumnya, yang sebelumnya itu ya. Fungsi eksponen yang menyatakan peluruhan dosis obat di dalam tubuh pasien. Ini yang peluruhan ini tadi. Contoh 5. Nah, ini dia maksudnya. Nah, kayak gini nih contoh 5. Dituliskan Fx itu sama dengan 50 kali 0,5 atau setengah di contoh 5 itu 1/2 gitu pangkat X. Dengan X adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Jika kalian ingin mengetahui banyaknya dosis yang meluruh setelah 30 menit, bagaimana cara yang kalian lakukan? Ini ya. Fungsi itu permasalahan tersebut adalah Fx sama dengan 50 kali setengah pangkat X ini tadi. Setelah 30 menit, kalau yang tadi itu 1 jam itu pangkat 1, tapi kalau 30 menit berarti setengahnya. Berarti F setengah sama dengan 50 dikalikan 0,5 dikalikan 1/2 setengah. Dari mana? Dari sini. Setengah. Akan mudah bagi kalian untuk menentukan hasil perhitungan dengan pangkat bilangan bulat positif daripada pecahan gitu. Sementara bentuk yang 0,5 pangkat setengah tentu menyulitkan untuk menentukan hasil perpangkatannya dengan perhitungan manual. Bentuk lain dari 0,5 pangkat setengah adalah akar 0,5. Yang ini pangkat setengah berubah menjadi akar gitu. Bentuk ini disebut bentuk akar. Nah, ini bentuk akar. Bentuk akar didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini bentuk akar itu definisinya sekarang. Untuk setiap bilangan pangkat rasional m per n, di mana m dan n adalah bilangan bulat dan n-nya lebih besar dari 0, didefinisikan a pangkat m per n ini ya, pangkat m per n itu sama dengan akar pangkat n, ini bacanya gitu, akar pangkat n dari a pangkat m, atau akar pangkat n dari a kemudian dipangkatkan m, atau a pangkat m per n itu akar pangkat n dari a pangkat m. Saya ulang lagi ya, akar pangkat n, ini akar pangkat n dari a pangkat m. Akar pangkat n, nah, bacanya gitu, akar pangkat n dari a pangkat m. Contoh, sedangkan bentuk 2 akar x 3 kali akar pangkat 3 dari x untuk x nya lebih besar dari 0. Ini dikalikan 2 akar x itu berarti 2 x pangkat setengah ini. Kemudian kali 3 akar pangkat 3 dari x berarti 3x pangkat 1/3. Kenapa kok seper? Kalau di sini x pangkat nggak ada angkanya berarti dia pangkat 1. Kalau ini nggak ada angkanya, akar ini nggak ada angkanya berarti akar 2. 2 kali x pangkat setengah. Yang ini x-nya pangkat 1, yang ini 3 berarti 3 kali x pangkat 1/3 dari sini. 2 kali 3 digabung x pangkat setengah, x pangkat 1/3, karena sama-sama x maka pangkatnya ditambah. Ini materi sifat eksponen di video saya sebelumnya. Maka menjadi 6 kali x pangkat, yang ini dioperasikan pecahannya menjadi 5/6. 3/6 sama ditambah 2/6 jadi 5/6. Caranya begitu. Apakah bentuk ini, berpikir ya, akar A ditambah B sama dengan akar A ditambah akar B? Benar. Jelaskan jawabannya. Salah ini ya. Kenapa? Misalkan akar 9 tambah 4 itu kan sama dengan akar 13. Nah, kalau dipecah menjadi akar 9 ditambah akar 4, tentu akan beda, karena akar 9 itu 3, akar 4 itu 2, ini menjadi 5. Nah, 5 kalau bentuk akar itu akar 25. Sedangkan kalau ditambahkan tadi menjadi akar cuma akar 13, padahal aslinya itu akar 25. Maka ini bukan. Jadi salah ini ya. Akar A tambah B kalau dipecah menjadi akar A ditambah akar B itu salah. Ini bentuk akar. Nah, sekarang merasionalkan bentuk akar. Ini bagian dari bentuk akar itu ya. Kita merasionalkan. Untuk merasionalkan bentuk akar, rasional itu bisa dirubah menjadi bentuk pecahan gitu, atau enggak akar, itu gampangnya itu adalah rasional gitu. Bentuk yang tidak akar gampangnya begitu aja lah. Atau kalau definisi ya memang menjadi P per Q dengan syarat Q-nya itu bukan 0. Itu adalah rasional.
Oke, saya lanjutkan. Untuk merasionalkan bentuk akar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkannya dengan bentuk akar sekawannya. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar B per akar B yang ini. Nah, sehingga ini ya, A per akar B dikali akar B per akar B kali akar B itu sama dengan B. Sama lagi, akar B kali akar B itu sama dengan B. Sama kayak misalkan ya, akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan 5. Kenapa? Karena ini menjadi akar 5 kali 5. Nah, sama dengan akar 5 kali 5 itu 25. Akar 25 itu adalah 5. Atau langsungnya akar 5 kali akar 5 itu adalah 5. Akar B dikali akar B itu B. Nah, ini. Yang ini dari mana ini? A dari sini, akar B ke sini. Nah, begitu. Yang B dari akar B kali akar B. Selanjutnya untuk merasionalkan bentuknya, C per akar A ditambah akar B, C per akar A plus akar B, C akar A min akar B, A min akar B dilakukan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Ini sekawannya. Sekawannya itu satunya plus, satunya min. Atau gampangnya begini kalau menggunakan X Y ya. X ditambah Y dikalikan X min Y. Ya, ini sekawannya, saling sekawan. Ini dia saling sekawan. Nah, kalau dikalikan nanti hasilnya adalah X kali X, X kuadrat. Kemudian dari X kali min Y menjadi min XY. Lalu Y dikalikan X itu plus XY. Yang terakhir Y dikalikan min Y itu menjadi min Y kuadrat. Nah, ini habis sehingga berubah menjadi X kuadrat min Y kuadrat. Nah, nanti akarnya hilang karena ini, karena aturan ini. Nah, begini. Coba rasionalkan bentuk-bentuk ini ya. Dikalikan berarti kalau yang C per akar A plus akar B, akar 3 B. Nah, itu berarti dikalikan dengan akar A min akar B per akar A min akar B. Harus sama gini ya, atas sama bawahnya harus sama. Ini yang bawah menjadi A min B. Kenapa? Karena ini tadi X kuadrat min Y kuadrat. Berarti ini akar A kuadrat itu menjadi A. Akar A kali A itu A. Akar A kali akar A maksud saya itu adalah A. Kemudian yang ini menjadi min akar B kuadrat. Akar B kali akar B itu menjadi B. Sedangkan yang atas tetap C dikalikan akar A min akar B. Nah, ini adalah bentuk rasionalnya. Yang lain juga sama cara berpikirnya ya. Yang beda mungkin yang ini. Nah, sama yang satunya ini. Tapi maksudnya ini sama ini tuh ya sama gitu. Saya ambil salah satu aja, C per A plus akar B. Berarti dikalikan berapa? A min akar B per A min akar B. Yang atas tetap menjadi C dikalikan A min akar B. Yang bawah menjadi A kuadrat min B. Nah, dari mana? A sama kayak ini ya prinsipnya ya. A kali A berarti A kuadrat gitu ada. Nih, kemudian yang satunya itu akar B jadi min akar B kuadrat itu B, berarti menjadi min B. Nah, caranya seperti itu. Oh, sudah, ini diskusikan cara yang kamu gunakan. Nah, cuma begitu aja ya. Jadi materinya untuk merasionalkan menyebut seperti ini. Atau lebih detail misalkan merasionalkan menyebut yang ada angka-angkanya itu ada di video saya yang lain. Atau ketik aja merasionalkan penyebut gitu ya. Nah, ini di YouTube gitu, cara merasionalkan penyebut indah nia. Nah, seperti itu nanti muncul di YouTube saya. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.